Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, Nang? Kabar baik. Langsung saja toh. Alhamdulillah, baik. Sana bagaimana kabar? Alhamdulillah baik juga. Apa Oh, kegiatan sekarang? jaringan, kenapa? Bagaimana? Dibilang di sana jaringan Aman-aman. susah ya? Ya, Oke, oke. aman lah ya. Masih bisa terkendali. Bagaimana apa kegiatan sekarang, Nang? Sekarang, ya, jadi warga negara yang disiplin di Baik. rumah saja, beraktivitas secara virtual. Luar biasa sekali. Padahal banyak kegiatannya saya lihat-lihat ini. Tidak, tidak juga. Anda keliru kali melihatnya. Tidak. Dengan mata kepala saya sendiri saya melihat banyak kegiatan-kegiatan yang Oh, luar biasa telah dilakukan oleh seorang Anang. ah, tidak, itu hanya langkah kecil dan semoga bermanfaat. Amin, amin. Sama bermanfaat. Itu menurut Fatul Manan langkah kecil ya, tapi itu mungkin beberapa orang menganggap itu langkah yang luar biasa ya. Tunggu, yang dibicarakan apa sebenarnya? Saya mau membicarakan tentang Anda sebenarnya. Oh, siap dulu ya, Pak. Oke. BTW Oke. kemarin ini Ah, apa? Lupa mengucapkan selamat atas gelar sarjananya. oh, iya, terima kasih. Sarjana, Sarjana apa? sarjana, tahu tidak sarjana apa? Tidak, maksudnya sudah berapa dari bulan berapa kamu kemarin ini wisudanya? Yang bulan 1 bulan 10 ya? Bulan 1. Oh, yang bulan 1. Berarti Iya, berarti baru-baru Nang ya? masih seumur jagung lah. Saya sawar jagung. Pramuka masih aktif? Bagaimana? Aktif, karena itu hobi ya, kita, namanya hobi ya, kita Ah, betul betul. selalu aktif. Seperti ibaratnya olahraga kan. Siap, betul. Terus apa namanya? Mau kapan lagi balik ke Jakarta? Insya Allah setelah situasi membaik dan penerbangan sudah dibuka lagi secara umum. Terus kalau kegiatan berarti ada beberapa kegiatan yang tertunda dari Pramuka kah? Atau masih belum ada planning? Sebenarnya tidak hanya kegiatan di Pramuka kan, banyak. Ada Hmm, beberapa kegiatan yang maksudnya planning-planning pribadi yang terhambat, tapi ya namanya juga apa namanya wabah seperti ini kan tidak ah, diminta-minta. disesuaikan sama kondisi berarti deh. Ya, disesuaikan. Iya. Terus yang kemarin program terakhir apa kemarin Sayap ya? Luar biasa sekali ya. Ini bertanya atau menguji sebenarnya ya. Ya sebenarnya ini pengen cerita apa pengalaman kemarin bagaimana di Sayap. Oh. Bagaimana apanya, Pak? Ya ini ya mungkin ada kesan-kesan yang luar biasa mungkin di selama sail. Oh, sail kedua kali. Asik. Sale. Sale setelah KPN. Iya. Ya, jadi ya alhamdulillah waktu di sehat tahun lalu, yang pertama saya syukuri itu Hmm. wabah COVID-19 ini tidak terjadi tahun lalu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekali. Iya. Kalau terjadi tahun lalu kan bisa jadi dalam masa program atau sebelum. Kita syukuri ini terjadi di tahun 2020. Bukan syukuri sih, maksudnya beruntungnya terjadi di tahun 2020. Dan kita bisa mengambil banyak hikmah di balik ini. Iya, betul. Yang tidak Kayak diduga-duga kan. uh-uh. Di SEAP juga, alhamdulillah, banyak pembelajaran, pengalaman di sana. Mm-mm. Kita bisa berinteraksi dengan teman-teman di Asia. Mm-mm. Kemudian juga kita membangun relasi secara tidak hanya nasional, tetapi relasi Internasional internasional. ya. Kita belajar tentang bagaimana lifestyle di sana, bagaimana tentang budaya di sana, dengan Mm-mm. bahkan tentang cara berpikir, Betul. menghadapi persoalan, membahas masalah-masalah kekinian yang kemudian ditemukan solusi bersama yang sebenarnya kadang tidak terpikirkan kita karena kita brainstorming dengan teman-teman se-Asia. Mm-mm. Ada saja ide-ide yang di luar
pemikiran kita muncul untuk menanggapi persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang, kayak misalnya lingkungan, kemudian tentang kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Betul. Jadi kayak sebenarnya jadi wadah untuk belajar juga ya, Nang, sebenarnya. Iya, jadi proses belajar yang luar biasa lah di program pertukaran. Kalau apa namanya, kemarin itu Anang kan ini toh apa keliling di Jepang, dari Jepang dan beberapa negara di Asia Tenggara. Kemarin Iya. negara singgahannya di mana saja, Nang? Indonesia dapat nggak? Tidak. Indonesia terakhir kali tahun sebelum itu. Dan rencana tahun ini lagi. Kalau misalnya jadi tahun ini. Tapi kalau kemarin itu kemarin itu kita di 5 negara. Yang pertama kita di negara Jepang sebagai negara sponsor utama dalam program ini. Dari Jepang kita berlayar ke Vietnam, kemudian dari Vietnam kita ke Myanmar, dari Myanmar kita ke Singapura, setelah itu kita ke Malaysia, dan kembali lagi ke Jepang. Oh dapat Singapura sama Malaysia ya? Saya pikir dapat Thailand atau dapat Brunei. Brunei dapat tadi ya? Tidak dapat. Oh iya. Terus kalau di tiap negara itu kan pastinya beda-beda ya, Nang, mungkin kegiatan-kegiatannya. Mungkin kegiatan yang dilakukan kalau singgah di negara itu apa saja, Nang? Kalau di setiap negara itu kegiatannya itu ada yang kurang lebih sama sebenarnya. Hanya di setiap kunjungannya ada perbedaan. Kalau konsep di setiap negara itu hampir sama. Kayak misalnya kita harus homestay, kemudian melakukan welcome ceremony di setiap negara disambut oleh pemerintah. Yang membedakan itu paling di kegiatan kunjungan. Seperti misalnya di negara Vietnam. Kita di sana pergi di salah satu universitas yang ternama di Vietnam. Dan itu di negara lain, misalnya di Myanmar, kita juga pergi di tempat yang berbeda. Kemudian Singapura juga tempat yang berbeda. Tergantung dengan isu-isu yang pertama, kemudian yang kedua tentang apa yang ingin diperkenalkan oleh negara itu sendiri. Seperti misalnya setiap negara ingin memperkenalkan tentang budayanya, tentang ekonominya. Jadi mereka menawarkan ke pemerintah Jepang sebagai sponsor utama bahwa kunjungannya kalau bisa di negara kami di sini saja, supaya kita ingin memperkenalkan tentang universitas kami yang sedang sedang naik daun, sedang merintis akreditasi yang baik. Kemudian juga kita kunjungan ke perusahaan-perusahaan misalnya di Singapura, menunjukkan bahwa mereka negara maju, punya berbagai sektor di swasta yang sangat sangat baik, kemudian mengedepankan teknologi. Jadi tergantung komunikasi pemerintah Jepangnya berdasarkan tawaran dari pemerintah negara yang kita kunjungi. Selebihnya sama sih, kita homestay, kemudian juga ada penyambutan dari negara masing-masing. Iya, benar. Dan pastinya sangat seru ya, Nang. Sebenarnya baru dengar juga sebenarnya cerita-cerita dari kamu setelah kapan kemarin terakhir Desember ya pulang? Setelah Desember kemarin pulang. Akhirnya baru dengar langsung cerita dari Anang. Secara virtual ya? Iya, walaupun secara virtual. Sebenarnya pengennya tuh diskusinya secara mungkin kalau paling tidak lah kita bisa Zoom atau WhatsApp gitu. Tapi ternyata di sini tidak memungkinkan sekali untuk hal tersebut. Jadi kita seadanya aja ya, Nang. Nanti mungkin setelah pulang ini kita ketemu di Kendari baru kita banyak ngobrol lagi. Nah, lanjut. Anang kan sebenarnya banyak sebelum SEAP juga kan sebenarnya banyak ikut kegiatan-kegiatan, salah satunya pramuka, salah satunya kegiatan di kampus juga mungkin toh.
yang organisasi-organisasi. Nah, apa dari Anang sendiri, mungkin kira-kira kenapa kayak anak muda sekarang itu perlu sebenarnya untuk berkegiatan gitu, atau setidaknya mungkin masuk dalam satu organisasi gitu. Oh iya, jadi sebenarnya lebih kepada produktivitas kita di masa muda. Jadi kalau di pembelajaran di proses kuliah itu sebenarnya sangat teoritis bagi saya ya. Saya menganggap itu sangat teoritis dan kurang menjawab keinginan bakat kita sebenarnya, kurang memenuhi itu. Dan karenanya itu kita tidak bisa berdiam diri saja untuk menerima pembelajaran di proses kuliah. Tentu masa-masa kuliah, apalagi masa-masa usia muda, usia-usia produktif seperti kita ini, sayang kalau misalnya kita hanya kuliah, kemudian kita pulang, kuliah saja, kemudian menunggu proses lulus 4 tahun atau 3 tahun setengah. Itu maksudnya kalau digunakan dengan waktu yang lain, selingi mengikuti berbagai kegiatan yang sifatnya pengembangan diri, misalnya berorganisasi, atau misalnya kegiatan kompetisi maksud saya, itu akan memberikan peningkatan kualitas sebenarnya atau skill-skill baru kepada kita. Contoh misalnya berorganisasi. Di organisasi itu sebenarnya banyak hal yang tidak diajarkan di dalam proses kuliah secara praktik. Kalau teorinya mungkin iya, semacam teori berorganisasi, manajemen organisasi. Tetapi aplikasinya itu yang adalah pembelajaran yang sangat efektif dibandingkan dengan hanya by textbook itu kan. Nah, contoh di organisasi. Di organisasi itu kita minimal 3 hal yang akan kita dapatkan ketika kita berorganisasi dimanapun, mau organisasi di eksternal kampus, internal kampus, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat yang lainnya. Ada 3 hal yang pasti kita dapatkan kalau benar-benar kita menjadi organisatoris dan serius dalam organisasi itu. Yang pertama itu kita belajar tentang administrasi. Yang kedua, kita belajar berkomunikasi. Yang ketiga, kita belajar untuk membangun relasi atau koneksi. 3 inilah yang akan menunjang kita pasca kita setelah di luar organisasi itu. Kita bisa membaur, beradaptasi dengan baik dengan lingkungan manapun. Kita bisa membangun jejaring dengan cara bagaimanapun. Betul. Pasca misalnya sudah lulus kuliah. Jadi itu sebagai modal-modal sosial yang kita bisa bawa di usia muda ini sebagai modal yang tidak didapatkan di ruang-ruang kelas. Dan sekarang sih begitu. Jadi harus aktif. Iya, dan sekarang mungkin Anang juga sudah rasakan itu kan, maksudnya akhirnya reward dari Anang dulu berorganisasi akhirnya dapat sekarang. Ya, alhamdulillah menjawab apa yang diperhadapkan di situasi-situasi sekarang. Berkat di organisasi kemarin, kemudian kegiatan-kegiatan, ikut mengikuti program, itu menjawab apa yang diperhadapkan. Alhamdulillah. Dan, nah, kalau menanggapi ini, Nang, sebenarnya kan kayak masih banyak sebenarnya mahasiswa atau mungkin orang tua kita juga gitu loh. Kayak menganggap bahwa apalagi yang dari kampung ya, Nang, yang dari desa gitu. Kamu kayak orang tua tuh nggak usah ikut organisasi nanti menghambat kuliah, nggak usah ikut ini nanti menghambat ini, menghambat itu. Nah, menurut kamu itu persepsi yang bagaimana gitu? Kira-kira pendapatmu? Iya. Kalau terkait itu sebenarnya hal yang sangat umumnya kalau kita berbincang dengan teman-teman kita. Bahkan misalnya kita ini juga kan anak daerah, anak kampung. Jadi ketika kita datang di ibu kota provinsi di Kendari misalnya, kita diharuskan untuk fokus untuk kuliah, cepat lulus, IPK tinggi kan? Ya, itu. Tapi orang tua mengatakan itu wajib kalian harus lakukan. Nah, kita sebagai yang menjalankan kadang melihat sebuah realita dan tantangan ke depan itu lebih dari itu untuk persiapannya kan? Betul. Nah, jadi wajar saja kalau misalnya
orang tua, keluarga kita menitipkan pesan bahwa atau janganlah kita yang sedang kuliah, kalian fokus kuliah saja. Nah, itu sebenarnya mungkin karena mereka tidak menjalankan ya, tidak berperan seperti kita saat itu. Kemudian yang kedua, karena melihat banyak contoh-contoh, misalnya ada sebagian orang yang terlalu loyal kepada organisasinya, terlalu aktif dalam berkegiatan, tetapi kuliahnya bermasalah, nilainya pun bermasalah, dan masa studinya menjadi lama kan? Iya. Bahkan tidak bisa mandiri secara finansial mungkin. Misalnya harus dibayarkan terus kuliahnya, biaya kuliahnya, apalagi mereka-mereka yang tidak mendapatkan bantuan dari kampus atau dari pemerintah. Tentu itu menjadi beban, sehingga sangat wajar ketika orang tua dan keluarga mengatakan bahwa harus kuliah saja, fokus sama akademik saja. Nah, sekarang jawabannya adalah, dan tantangan kita yang di masa-masa produktif seperti ini, yang masih mahasiswa misalnya, kemudian teman-teman yang masih muda, sebenarnya antara akademik, prestasi, dan organisasi itu bisa berjalan seimbang. Nah, tergantung bagaimana di persoalan manajemen waktu dan meyakinkan orang tua. Contoh misalnya ketika saya masih menjadi mahasiswa, banyak sekali melihat senior-senior yang terlalu fokus sama organisasi, tetapi kuliahnya berantakan. Organisasinya, periodisasi organisasinya sudah berakhir, mereka kembali ke ruang kelas, pusing untuk memperbaiki nilai, ya kan? Iya, betul. mengulang sehingga waktunya itu yang harusnya bisa sekaligus berjalan, organisasi selesai, maka digunakan lagi untuk mengurus nilai yang harusnya sudah selesai. Iya, jadi kemarin sebelum masuk di organisasi di kampus, mencoba mengamati dulu dan mencoba observasi sebenarnya kenapa mereka seperti ini. Dan ternyata saya mencoba mengajak teman-teman untuk mematahkan status quo seperti itu. Bahwa ternyata memang bisa ketika dibuktikan, bro. Iya. Jadi gimana? Contoh misalnya, saat mencalonkan di salah satu pimpinan organisasi di kampus, waktu itu saya mendaftar dengan, kan ada persyaratan dengan nilai kan, nilai IP. Waktu itu saya mendaftar dengan nilai IP yang cukup baik, dan tercover di organisasi, berhasil mendapatkan tanggung jawab untuk mengelola organisasi selama 1 tahun, dan nilai saya semua tidak ada yang bermasalah. Kemudian bahkan selama berorganisasi dan masa kuliah itu, masih sempat juga mengikuti beberapa program, misalnya ada program di provinsi, program nasional. Bahkan kemarin terakhir yang program sehat itu kan, saya masih status mahasiswa waktu itu. Betul. Dan masih ada beberapa tanggung jawab juga di organisasi. Nah, dari situ saya berkesimpulan bahwa, wah ternyata bisa. Tergantung kitanya saja bagaimana mengelola waktu kita. Memberikan, memberikan pembagian waktu antara mana hal yang penting dan hal yang mendesak. Kalau misalnya penting dan mendesak, kita dahulukan dulu itu. Kalau misalnya persoalan kampus sangat penting dan mendesak, kita dahulukan dulu itu. Organisasi kalau hanya sifatnya penting, kita gunakan dulu yang penting dan mendesak kan. Iya, yang kira-kira di persoalan manajemen waktu saja, bro. Betul sih, kayak memang manajemen waktu. Bisa. Manajemen waktu memang sangat penting untuk anak-anak itu, anak-anak muda itu, terutama mahasiswa harus mengatur itu gitu kan. Nah, kalau melihat dari itu, kalau dari orang tua Anang atau keluarga Anang sendiri melihat Anang yang berorganisasi yang cukup aktif, bukan cukup aktif, hiperaktif kayaknya. Itu bagaimana menanggapi kegiatan-kegiatan Anang di lingkungan keluarga Anang? Ya, awalnya memang mendapat tekanan dalam artian bahwa tidak perlu banyak-banyak organisasi, tidak perlu banyak aktivitas, fokus sama kuliah. Tetapi itu di awal-awalnya saja, dan di fase pertengahan itu saya mencoba membuktikan bahwa di setiap
di setiap semester saya memperlihatkan nilai tidak ada bermasalah. Kemudian saat berorganisasi saya juga misalnya berhasil mengikuti program ini, ya saya menjelaskan bahwa kepada orang tua bahwa ini tidak mempengaruhi selama kita masih bisa membagi waktu. Dan pada akhirnya di fase-fase awal saja yang mendapat tekanan, tapi berikutnya selalu mendapat support. Dan sebenarnya kita juga bagaimana meyakinkan dan memberikan bukti kepada keluarga dan orang tua. Kalau tidak bisa kita meyakinkan dan membuktikan, tentu orang tua mengatakan bahwa kamu jangan terlalu banyak gerakan tambahan kan? Iya. Orang biasa bilang fokus aja sama kuliah. Iya. Jadi begitu. Betul, karena tidak ada persoalan sampai sekarang, tidak ada menjadi persoalan, selalu disupport. Iya, berarti alhamdulillah sekarang sudah orang tua dan keluarga sudah mengerti kegiatan-kegiatan Anang, dan kayak Anang juga pasti mungkin cerita juga kan tentang kegiatan Anang mungkin sama orang tua, seterbuka itu mungkin. Memang mungkin yang paling penting adalah komunikasi juga ya sama keluarga, Dinang. Benar. Bagaimana mengomunikasikan itu. Betul. Nah, kira-kira kalau ditanya harapan Anang untuk anak muda Sulawesi Tenggara lah, secara sempit gitu, Sulawesi Tenggara aja dulu katanya. Gimana harapan Anang gitu untuk anak muda di Sulawesi Tenggara, terutama mahasiswa ini? Ya, kalau ditanya harapan, sebenarnya banyak harapan untuk anak muda ya, karena sebenarnya di kelompok kita ini kelompok yang memiliki banyak kekuatan, karena muda itu katanya kekuatan. Ya harapannya menggunakan waktu kita di usia seperti ini untuk melakukan banyak hal yang bermanfaat, bisa bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi membawa kebermanfaatan di luar dari kita, dari keluarga kita, tetapi mengarah kepada masyarakat. Dimulai dari masyarakat terdekat lah, misalnya di mana kita tinggal. Karena kan misalnya kita banyak yang anak pendatang kan dari daerah kayak Kendari misalnya. Ya minimal di daerah Kota Kendari kita bisa bermanfaat bagi orang-orang yang orang membutuhkan, bisa melakukan edukasi ke sama generasi kita, atau kayak misalnya anak-anak di sekolah dasar. Jadi selama ada kesempatan di usia seperti ini, masih punya energi yang sangat banyak, sangat produktif usia kita, tentu di kondisi seperti ini bisa melakukan banyak improvisasi diri lah. Melakukan pengembangan diri melalui organisasi kah, atau mengikuti program apa. Yang jelas sibuklah dengan produktif. Karena tidak semua sibuk itu produktif bagi saya sih, karena ada orang yang menyibukkan diri, misalnya hanya nongkrong, kemudian ikuti komunitas yang misalnya tidak menggaransikan dia setelah itu tidak melakukan pengembangan diri, tidak ada soft skill baru yang didapatkan, hanya menghabiskan waktu, kemudian misalnya harus nongkrong berjam-jam, tengah malam, pokoknya tidak berfaedah lah, bagus. Ya? Pokoknya tidak berfaedah lah. Ya, unfaedah. Sesuatu yang tidak berfaedah itu memang tidak baik. Jadi gunakanlah semaksimal mungkin usia produktif ini untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Betul, itu yang paling penting ya, memanusiakan manusia. Istilahnya memasyarakatkan. Betul. Itulah pokoknya. Memasyarakatkan diri. Memasyarakatkan diri kepada masyarakat supaya bermanfaat bagi nusa dan bangsa ya. Supaya bermanfaat kalau skala besar. Oke, Nang, mungkin ya untuk sesi sesi ini sampai di sini. Nanti sampai di sini seperti lagu. Sebenarnya tuh masih banyak yang pengen saya diskusikan sama Anang, tapi mungkin nanti after kita ketemu langsung saja ya, Nang, bagus, lebih dapat skill-nya begitu. Oke, Nang, terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga puasanya tetap lancar. Oke. Kamu juga, Bro. Semoga
Sehat-sehat di sana. Siap, Nang.